Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Eredivisie Liga Belanda sudah selesai menggelar laga pekan pertama musim 2025-2026. Karena Eredivisie ini berbeda dengan liga-liga Eropa lainnya ya. Lebih dulu mereka menggelar musim 2025-2026 ini, dan di mana memang ada beberapa penggawa timnas yang berlaga di Eredivisie maupun di kasta keduanya, yaitu Eerste Divisie. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana Justin Hubner yang sudah melakukan debutnya bersama Fortuna Sittard di Eredivisie musim ini, dan semoga Justin Hubner terus bisa dipercaya oleh pelatihnya dan bisa bermain reguler ya di posisinya sebagai center back. Nah, lalu di pertandingan selanjutnya yaitu ada salah satu penggawa timnas kita lainnya, yaitu El Konsisten. Siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong ya, di mana Calvin Verdong bersama timnya Nijmegen berhasil membantu timnya membawa 3 poin ya di laga perdana musim 2025-2026 menghadapi tim yang baru promosi, yaitu mantan klubnya Nathan Choaon dulu ya, yaitu Excelsior. Di pertandingan tersebut Calvin Verdong di bawah pelatih baru, dia bermain dengan skema 3 back dan menempati posisi center back sebelah kiri ya, tetapi walaupun itu bukan di posisi aslinya, lagi-lagi namanya juga El Konsisten ya, tentu dia benar-benar sangat tampil luar biasa, menjaga pertahanan dengan baik, membantu timnya clean sheet, begitupun juga dengan membantu penyerangan timnya sehingga membantu timnya menang besar ya dengan skor 5-0 ya. Baik dari sisi pertahanan maupun dari sisi penyerangan, Calvin Verdong ini benar-benar selalu berkontribusi gitu. Tentu di bawah arahan pelatih baru ya, pelatih barunya ini Nijmegen mendatangkan pelatih baru yang sebelumnya dia melatih klub asal Spanyol ya di La Liga 2 atau Segunda División. Pelatih asal Belanda, dan sepertinya memang pelatih ini menyukai bagaimana gaya bermain dari Calvin Verdong ini gitu. Dan ya sebelumnya Calvin Verdong ini ketika akhir musim lalu itu dia beberapa kali pertandingan sebelum musim berakhir tadinya dia didapuk sebagai kapten tim kan ya. Nah, tentu ini juga tadinya saya berpikir bisa menjadi beban Calvin Verdong gitu ketika di musim baru menyandang status sebagai kapten tim gitu. Tentunya itu akan bisa menjadi beban bagi Calvin Verdong bersama Nijmegen gitu. Tetapi pada akhirnya si pelatih barunya ini menentukan beberapa hari sebelum pertandingan bahwa ada beberapa kandidat untuk menjadi kapten tim dari Nijmegen di musim ini. Ya, salah satunya ada Calvin Verdong itu. Lalu ada beberapa pemain lainnya, dan akhirnya pelatihnya memutuskan ada salah satu pemain baru tentu yang usianya sudah senior gitu. Dia didatangkan dari klub asal Belgia kalau tidak salah, berposisi sebagai gelandang, dan pemain itu akhirnya ditunjuk sebagai kapten tim yang memang si pelatih baru Nijmegen ini melihat bahwa ya pemain ini bisa untuk menjadi leader di tim tersebut. Dan akhirnya Calvin Verdong tentu bisa ya bernapas lega lah gitu, bisa lepas dari beban kapten di tim ya. Menurut pelatihnya pun juga berkata seperti itu, bahwa calon-calon kandidat lain bisa bernapas lebih lega dan bisa fokus ke individunya masing-masing, tetapi tetap walaupun tidak menjadi kapten tentu harus tetap membantu bagaimana keharmonisan, keseimbangan tim sepanjang musim ini gitu ya. Dan ya saya sih percaya kalau Calvin Verdong ini selama dia tidak cedera, selama dia tidak akumulasi, pastinya dia akan selalu memberikan performa terbaiknya dimanapun dia diposisikan gitu, baik di posisi aslinya sebagai back kiri ya, back sayap gitu, atau full back, wing back, begitupun juga diposisikan sebagai center back kiri gitu ya.
Jadi pelatih barunya ini sepertinya memang menyukai dengan skema 3 back, walaupun di beberapa pertandingan pramusim kemarin juga mencoba dengan skema 4 back gitu. Tidak menutup kemungkinan juga nanti juga dia akan adaptasi menyesuaikan dengan nanti kondisi lawannya seperti apa gitu ya. Ini memang baru pertandingan awal ya, tetapi sudah terlihat gitu ya, walaupun juga kita tidak bisa diprediksi karena memang Nijmegen ini juga bukan tim besar gitu ya. Setiap musimnya itu selalu bertengger di peringkat papan tengah, dan musim lalu juga hampir masuk ke kompetisi Eropa ya, UEFA Conference League, tetapi di babak playoff harus kalah gitu. Dan mudah-mudahan, kalau saya pribadi sih tidak muluk-muluk ya untuk Calvin Verdong ini. Ya selama dia tadi tidak cedera dan tidak akumulasi kartu, dia terus bermain terus mendapatkan jam terbang dipercaya oleh pelatihnya. Kalau jam terbang sih sebenarnya udah nggak usah diragukan ya, Calvin Verdong ini udah bener-bener sangat tinggi jam terbangnya. Tetapi ya dia terus konsisten setiap pertandingannya, dan mungkin nilai plusnya nanti bisa membantu timnya ya setidaknya bisa lolos ke kompetisi Eropa gitu ya. Selain Calvin Verdong tentu ada lagi ada derby juga, ada derby Indonesia. Selain kemarin ada Justin Hubner dan Dean James di laga pembuka, ada derby Zwolle melawan Twente ya, di mana ada Eleanor Renders dan juga Miss Hilhers. Tapi sayang sekali Miss Hilhers di pertandingan pembuka kemarin itu jangankan masuk line up ya, di bangku cadangan pun Miss Hilhers ini tidak ada gitu, tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Memang berhembus kabar bahwa Miss Hilhers ini sedang berada di Spanyol lah, atau pokoknya tidak ada bersama tim gitu, karena katanya akan segera hengkang dari Twente. Tetapi sampai saat ini kita belum ada kabar resminya seperti apa gitu. Ada juga yang mengabarkan bahwa Miss Hilhers ini belum ada yang berminat gitu, tim-tim dari luar Belanda seperti itu. Tapi ya semoga saja ada tim yang mau mengontrak Miss Hilhers, karena sayang sekali ya, sekelas Miss Hilhers tentu harus hengkang dari Twente dan tidak ada tim yang berminat, itu sayang sekali. Tapi di laga tersebut Eleanor Renders ada di bangku cadangan dan dimainkan di babak kedua. Ya memang tidak terlalu tidak terlalu ini juga sih, tetapi bisa membantu timnya untuk mempertahankan skor, karena di laga tersebut Zwolle berhasil menang dengan skor tipis 1-0 gitu ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi menit bermainnya ya untuk Eleanor Renders. Lalu di pertandingan lainnya ada Utrecht juga ya. Tentu kita menunggu Ivar Jenner di situ, karena memang Ivar Jenner ini sudah masuk ke tim utama waktu itu diperkenalkan ketika launching timnya, tetapi tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Ya mudah-mudahan kedepannya Ivar Jenner bisa bersaing dengan gelandang-gelandang lainnya di Utrecht dan bisa membuktikan ya setidaknya bisa dipercayalah oleh pelatihnya gitu. Tentu mendapatkan pengalaman dan juga jam terbang. Lalu kita turun ke divisi bawahnya ya, ke Eerste Divisie, di mana ada Nathan Chuaon ya. Nathan Chuaon juga mencatatkan debutnya lagi di klub barunya di Willem Toy ya, tetapi sayang sekali timnya harus menelan kekalahan telak dengan skor 5-1, dan Nathan Chuaon berangkat dari bangku cadangan gitu, bermain di babak kedua, masuk di menit ke 64 itu setelah timnya tertinggal 4-1 ya. Nathan Chuaon baru masuk gitu. Setelah Nathan Chuaon masuk, selang beberapa menit rekannya yang berposisi sebagai bek kiri di kartu merah, dan tentu ini membuat kondisi tim dari Nathan Chuaon dan Willem Toy ini sangat kesulitan ya, dan akhirnya harus kalah dengan skor telak 5-1 ya, kebobolan 1 gol di penghujung babak kedua. Nah tentu dengan kartu merahnya rekan setimnya Nathan Chuaon ini di posisi bek kiri, ya semoga saja di pertandingan berikutnya nanti Nathan Chuaon bisa dimainkan di posisi tersebut dan ia bisa memaksimalkan gitu ketika rekannya ini absen, dia bisa menambal
kekosongan dari rekannya tersebut di posisi back kiri yang memang posisi natural atau posisi aslinya Nathan Chuaon ya. Ya, walaupun juga hanya bermain sekitar ya 30 menitan kurang gitu ya. Karena memang sangat sulit kondisinya, tertinggal cukup jauh juga, jadi ya kita juga tidak bisa menilai seperti apa gitu, karena ratingnya pun di SofaScore itu sekitar 6, sekian ya. Ya mudah-mudahan karena ini baru pertandingan pertama, nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa memaksimalkan ketika nanti dipercaya untuk mengisi rekannya yang tadi absen kartu merah itu gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.